Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Selviana dari kelas PAI 5E. Sini saya akan menjelaskan sedikit materi pertama sampai akhir. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita ingin sampaikan. Latar belakang harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel tentang topik. Rumusan masalah merupakan permasalahan penelitian yang dijelaskan dalam bentuk pertanyaan dengan intensi untuk dijawab melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian merupakan pernyataan yang mengidentifikasi arah dari penelitian yang kamu lakukan. Pada tujuan penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi, yaitu masalah yang akan dipecahkan, yang kedua spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun manfaat, yang pertama manfaat teoritis, hasil yang ingin didapat melalui pemikiran pada siswa terkait kegiatan proses pembelajaran yang mengembangkan suatu proses pembelajaran itu. Yang kedua, manfaat praktis. Selain manfaat teoritis yang dikemukakan, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu bagi penulis, bagi guru, dan juga bagi peserta didik. Adapun model pengembangan ED, analisis media atau produk yang ingin dikembangkan dengan cara menganalisis kelayakan dan syarat-syarat produk tersebut. Desain itu mulai merancang konsep dalam produk tersebut. Development, realisasi atau rancangan produk yang telah dibuat dengan cara mengukur kinerja produk. Implementasi, yaitu seperti rancangan umpan balik dengan cara menerapkan. Di sini juga sudah memasuki tahap evaluasi atau penilaian. Evaluasi, yaitu di sini sudah dinilai layak atau tidaknya produk ini. Dan materi model penelitian dan pengembangan Dick and Carey merupakan salah satu dari model prosedur, yakni model yang menyarankan agar penerapan prinsip desain atau rancangan instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus dijalani secara berurutan. Langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dickey and Carey yaitu mengidentifikasi tujuan instruksional, kedua melakukan analisis instruksional, yang ketiga menganalisis karakteristik mahasiswa dan konteks, keempat merupakan tujuan instruksional khusus, yang kelima mengembangkan instrumen penilaian, keenam mengembangkan strategi instruksional, ketujuh mengembangkan dan memilih bahan instruksional yang sesuai, 8 merancang dan melakukan evaluasi formatif, 9 melakukan revisi pembelajaran, dan yang terakhir merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Adapun kelebihan Dickey and Carey, salah satu keunggulan utama Dickey and Carey adalah kelengkapan dan keselarasan. Ini mencakup semua aspek dan komponen desain pembelajaran, mulai dari analisis masalah pembelajaran dan peserta didik, hingga pengembangan dan evaluasi solusi pembelajaran. Hal ini juga memastikan adanya keselaraan dan koherensi yang kuat antara tujuan pengajar, sasaran penilaian, dan juga strategi yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program pelatihan. Kekurangan Dickey and Carey salah satunya itu kelemahannya kompleksitas dan panjangnya. Ini melibatkan banyak langkah dan tugas yang dapat memakan waktu dan
bebani terutama bagi desainer instruksional pemula atau belum berpengalaman. Hal ini juga memerlukan banyak sumber daya dan keahlian untuk menerapkan dan menjalankan model dengan benar yang mungkin tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan dalam situasi atau situasi tertentu. Hal ini juga mengasumsikan bahwa setiap langkah telah selesai sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya dan tidak ada perubahan atau revisi selama proses tersebut. Hal ini dapat menjadi masalah dan tidak efisien dalam beberapa kasus, terutama ketika Anda harus menghadapi lingkungan atau kebutuhan belajar yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Pun materi kelompok 2 itu mengembangkan media pembelajaran menggunakan kerangka 4D. Model 4D ini kemudian disusun berdasarkan pada model tersebut dengan mempertimbangkan pengalaman aktual mereka. Mengembangkan, merancang, mengevaluasi, dan menyebarkan materi untuk guru dalam pendidikan anak kebutuhan khusus. Tahap pertama itu define. Tujuan dari tahap ini untuk menetapkan dan merumuskan persyaratan pembelajaran. Fase ini hampir sama dengan tahapan analisis pada model-model pengembangan lainnya. Kemudian tahap kedua decide. Tujuan dari tahap ini untuk merancang prototipe bahan ajar atau media pembelajaran yang akan dikembangkan. Terus tahap ketiga develop. Tujuan ini untuk mewujudkan desain yang telah ditetapkan atau bisa juga dengan menyelesaikan prototipe yang telah dibangun sebelumnya. Tahap keempat decimate. Produk sudah bisa dikatakan mencapai tahap akhir produksi atau pengembangan ketika pengujian di tahap develop menghasilkan produk yang sama mendapatkan penilaian positif dari para ahli dan mempunyai kinerja yang terbukti konsisten. Kemudian kelompok 3 menjelaskan materi tentang Bohr and Gall. Model ini dikenal 10 langkah, yaitu mengembangkan dalam bidang pendidikan yang sesungguhnya. Langkah yang dapat model pengembangan instruksional yang dikembangkan oleh Dicke and Carey. Pertama, penilaian dan pengumpulan data melalui survei. Yang kedua, planning atau perencanaan. Dan yang ketiga, develop preliminary form of product, pengembangan bentuk permulaan dan produk. Yang keempat, uji coba awal lapangan. Yang kelima, revisi produk. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, revisi produk operasional. Dan yang kedelapan itu uji coba lapangan operasional. 9, revisi produk akhir. Terus yang terakhir, dissemination and implementation. Terus kelompok 4 membahas tentang model pembelajaran Azure. Itu salah satu strategi pembelajaran di ruangan kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaat metode bahan ajar dan peran siswa. Model ini dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robin Henich, James Russell, and Michael Molenda pada tahun 1989 yang diterapkan dalam buku berjudul Instructional Technology and Media for Learning. Terus kelebihan Azure, lebih banyak komponen dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen ini yaitu analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Terus sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga itu mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin requires linear participation sehingga diadakan pengelompokan kecil. Keempat, guru wajib menyampaikan materi dan mengolah kelas serta mampu memanfaatkan media metode bahan ajar.
Yang kelima, metode pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan oleh guru. Kekurangan atau kelemahan model pembelajaran Esur tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Dan yang terakhir, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.